Zoe adalah seorang anak yatim. Ibunya Zoe meninggal dengan cara yang sangat menyedihkan, yaitu bunuh diri. Setelah kematian ibunya, Zoe tinggal bersama ayah tirinya yang bernama John. Seperti di film-film, ayah tirinya pun menggeprek Zoe setiap pagi agar ayahnya semangat dalam menjalani hari demi hari. Di dasar hatinya, Zoe sangat tidak nyaman dengan kondisi keluarga yang seperti ini. Ia pun berniat mengakhiri hidupnya dan menyusul ibunya ke akhirat. Film pun dimulai. Di suatu malam, Zoe bersama ayahnya sedang menikmati sebotol minuman di sebuah bar. Zoe pun menghampiri seorang gadis yang sedang sendirian. Singkat cerita, gadis itu pun berhasil diangkut ke dalam mobilnya Zoe dan ayahnya. Gadis tersebut dibawa ke rumah dan diajak masuk ke sebuah kamar bersama ayahnya. Wajah Zoe pun langsung berubah menjadi tidak enak. Di dalam kamar, ayahnya pun menyambut gadis itu dengan "Selamat datang di neraka." Gadis itu sepertinya akan disiksa oleh ayahnya. Nasibnya akan sama seperti para gadis yang fotonya terpampang di dinding kamar itu. Mengerikan ya. Cerita beralih ke seorang polisi yang bernama Scott. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang gadis bernama Jennifer. Scott pun menawarkan tumpangan pada Jennifer. Kita kembali pada gadis yang disiksa oleh John. Kondisinya sangat menyedihkan, penuh luka dan sangat tersiksa. Zoe pun terlihat sangat kasihan kepada gadis tersebut. Sedangkan Zoe juga tidak bisa membantu apa-apa, karena ayahnya tidak akan berhenti sampai ia puas. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menggantung gadis itu agar berhenti merasakan sakitnya disiksa oleh ayahnya. Ayah Zoe pun kesel bukan main, karena mainannya dibunuh sama anaknya. Sebagai hukuman, Zoe pun disuruh mencincang-cincang gadis itu supaya badannya tidak ditemukan oleh polisi. Zoe pun mau tidak mau menuruti apa perintah dari ayahnya. Ayahnya pun terlihat tersenyum puas melihat Zoe menuruti perintahnya. Di kantor polisi, Scott terlihat sangat pusing mengurusi kasus orang hilang yang sangat misterius ini. Ditambah lagi, ban mobilnya Scott dikempesin sama bocil kurang ajar yang lewat di depannya. Karena mobilnya rusak, Scott pun berjalan kaki ke sebuah bengkel, yang dimana itu adalah bengkelnya John dan Zoe. Tanpa rasa curiga, Scott pun meminta tolong untuk membantu menderek mobilnya yang rusak. John pun dengan senang hati membantu Scott. Mereka pun mengendarai truknya John yang membawa mobilnya Scott. Tidak banyak obrolan yang terjadi di mobil itu. Namun, hal ini membuat Scott menaruh rasa curiga kepada John. Ternyata, orang-orang sekitar taunya kalau Zoe adalah pacarnya John. Pantesan aman-aman aja ya. Malam ini, seperti biasa, Zoe dan John kembali mencari mangsa. Dan tempat terbaik mencari mangsa adalah di sebuah bar. Ternyata, Jennifer adalah seorang bartender yang bekerja di bar itu. Pada awalnya, Zoe mengincar Jennifer untuk menjadi korban. Namun, nasib baik masih memihak kepada Jennifer. Karena tiba-tiba ada seorang gadis yang menghampiri mejanya John. Malang untuk gadis itu, ia pun menjadi korban selanjutnya yang dibawa ke rumahnya Zoe. Seperti biasa, gadis itu diajak ke dalam kamar penyiksaan
dan bermain dengan John, sang psikopat. Zoe pun hanya bisa mengintip apa yang dilakukan ayahnya dari celah kecil di pintu kamar. Gadis cantik itu pun langsung disetrum sama John menggunakan arus listrik yang lumayan besar. John pun sangat bahagia melihat si gadis berteriak minta tolong. Setelah menghirup narkoboy, John pun langsung menggeprek si gadis malang itu yang sudah tidak berdaya. Di kantor polisi, Scott berhasil mendapatkan titik terang. Ia sangat tertarik dengan profilnya John. Ternyata, John adalah seorang marinir. Ia dipecat karena sebuah tindakan indisipliner. Setelah dipecat, John merubah namanya dan pindah ke kota ini. Di situ juga tercatat bahwa John menikahi seorang perempuan. 2 tahun setelah pernikahan, sang perempuan bunuh diri, yaitu ibunya Zoe. Lalu, John mendapatkan hak asuhnya Zoe. Suatu hari, John akan pergi ke kota meninggalkan Zoe dan si gadis. Sebelum pergi, John pun menghampiri gadis tersebut dan memberikan pengikat di lehernya, supaya si gadis tidak pergi kemana-mana. Seperti biasa, John pun selalu tersenyum melihat korbannya. Karena kesepian, Zoe pun mampir ke bar tempat Jennifer bekerja. Karena hari masih sore, jadi belum ada siapa-siapa di bar tersebut. Yang ada hanya Zoe dan Jennifer yang sangat cantik mengenakan baju berwarna kuning. Namun, baru juga minum seteguk, tiba-tiba si John udah kembali. Dia pun langsung menjemput Zoe dan membawa pulang ke rumah. John pun langsung melampiaskan hasratnya pada gadis malang yang masih terikat di kamar itu. John pun kembali menyetrum gadis itu berkali-kali hingga John merasakan puas. Zoe pun mulai tidak tahan dengan apa yang dilakukan oleh John. Ia pun bersiap-siap dengan sebuah pistol yang terisi peluru di tangannya. Sangat lama Zoe berpikir apa yang akan dilakukan olehnya. Zoe pun bermain tang ting-tung untuk memilih apakah dia bunuh diri atau membunuh bapaknya. Keputusan pun sudah bulat. Zoe memilih untuk membunuh John. Ia pun mendobrak masuk ke kamar dan menodongkan pistol ke hadapannya John. Namun, John tidak takut sama sekali, karena yang dibunuh adalah gadis itu. Lagi-lagi, Zoe memilih membebaskan gadis itu dari siksaannya John dan membuat si gadis mati bunuh diri. Gadis itu pun tidak punya pilihan lain selain mengheadshotkan dirinya sendiri. Gokil, asli gokil banget ini cuy, anak sama bapak. Scott akhirnya mencari bukti ke sekolah tempat di mana Zoe menuntut ilmu. Di sana, ia melihat sebuah buku tahunan sekolah untuk mencari sebuah fakta dan bukti. Halaman demi halaman ia buka, sampailah dia menunjuk seorang siswa. Anehnya, di sekolah, Zoe ini bernama Chloe Brand. Di sini, Scott jadi semakin curiga dengan bapak dan anak tersebut. Keesokan harinya, saat Zoe sedang asik-asik cuci muka, tiba-tiba dia disamperin dong sama arwahnya si gadis. Betapa kagetnya Zoe melihat si gadis datang lagi di kehidupannya. Untuk menghilangkan stres, Zoe pun diajaklah jalan-jalan ke supermarket. Namun, di sana ia merasakan halusinasi tentang ibunya. Di sisi lain, Scott mengintai Zoe dari belakang. Scott pun langsung bertanya dengan Zoe. Namun, secepat kilat, John langsung muncul di hadapan Scott. Scott ditemani seniornya mengintai John dan anaknya. Di sini, John sudah mulai khawatir
dengan Scott yang selalu mengawasi dirinya. Seperti biasa, John dan Zoe pun melancarkan aksinya kembali. Yang gue heran ya, kenapa ya mereka tuh bisa-bisanya dapet mangsa gitu kan? Korban mereka kali ini tuh seorang perempuan yang sangat cantik. Untuk lebih mempermudah, John pun memberikan wanita itu sebuah pil tidur, sehingga si wanita itu mudah untuk digendong. Namun, aksi mereka kali ini berhasil dibuntuti oleh Scott. John pun langsung menggendong wanita itu masuk ke dalam kamarnya. Zoe pun kembali terlihat muak dengan apa yang dilakukan bapaknya. Tapi bapaknya Zoe bodoh amat lah. Dia hanya ingin bersenang-senang dengan wanita itu. Di sisi lain, Scott pun mulai mengendap-endap mendekati rumahnya Zoe. Sampailah si Scott tidak sadar menginjak jebakan Batman yang menerkam kakinya. Korban John kali ini sangatlah tangguh. Tidak seperti gadis-gadis sebelumnya, korban kali ini sangat kuat dan meladeni permainannya John. Zoe yang mendengar teriakan orang pun menghampiri Scott dan menolongnya. John pun mencari anaknya yang pergi keluar rumah. Namun, hal ini dimanfaatkan oleh si korban yang bisa kabur melarikan diri dari perangkapnya John. John pun meminta Zoe untuk menjaga Scott, sedangkan dirinya mengambil senapan dan mengejar korbannya. Gadis kali ini sangatlah cerdik. Ia pun menunggu dengan sabar kedatangan John sampai waktu yang tepat ia menusuk kakinya John. Dan ia berlari kabur meninggalkan John. John pun terluka dan kembali ke rumah meminta bantuan dari Zoe. Namun, si gadis itu ternyata kembali lagi dengan membawa gergaji mesin untuk membuat si John menjadi sosis. Hal ini semakin menarik karena datanglah Zoe yang menodongkan senjata. Lagi-lagi, Zoe dihadapkan pada sebuah pilihan, ayahnya atau gadis itu. Dan kali ini Zoe lebih memilih menjeder si John. Semakin lengkap karena Zoe menggorok lehernya John menggunakan pisau cukur. Si gadis itu pun hanya melotot melihat aksinya Zoe yang lumayan brutal juga ya. Film ini pun berakhir dengan Zoe yang menyusul ayah dan ibunya ke akhirat. Tapi pelurunya habis. Zoe dan gadis itu malah menjadi penerus dari bapaknya dong. Si Zoe memberikan pilihan pada seorang om-om yang sering melecehkan wanita untuk di headshot atau membunuh dirinya sendiri. Om-om itu pun mati dan ditinggal gitu aja sama mereka berdua.